atau sekaligus. Kan biasanya kalau akuisisi itu untuk kombinasi bisnis langsung 100% gitu ya, atau langsung 20% seperti itu. Nah, tapi di kombinasi bisnis ini, di isu lain seputar konsolidasi ini, kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi itu bertahap. 20% dulu, lalu 50%. Nah, yang kita cari berapa persentase kepemilikan di akhir, lalu proporsionalnya seperti apa, gitu kan. Jadi kalau ada penambahan kan artinya ada turunannya tuh yang harus kita kita ikuti. Ya, pembagian dividen juga akan berbeda, pendistribusian labanya juga berbeda, seperti itu ya. Ini yang kita akan bahas di bab 8. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki akibat entitas induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan dan mengakibatkan diperolehnya atau hilangnya pengendalian. Ya, jadi kalau dijual ke pihak ketiga ya dari kepemilikan anak, artinya pengendalian dari induknya juga tidak ada kan, karena dialihkan ke pihak ketiga. Lain soal kalau yang beli, yang mengakuisisi itu induk ya, jadi masih ada kepemilikannya gitu ya. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui sebagai laba dan rugi. Perusahaan dalam bagian kepemilikan entitas induk juga dapat tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, sehingga tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak dan diperlakukannya sebagai transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui sebagai ekuitas. Di sini ada contoh untuk kepemilikan entitas induk yang dapat berubah naik atau turun yang disebabkan oleh adanya aktivitas entitas induk. Contohnya akuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga artinya tidak ada dari induk dan anak, ini dari pihak eksternal. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya entitas induk mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang dibayar dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Ini ada contoh. PT Induk, dia membeli kepemilikan atas saham PT Anak 60%, yang diperoleh tanggal 2 Januari 2015. Jadi diketahui PT Induk beli saham PT Anak 60%. Waktunya 2 Januari 2015. Jadi diketahui tanggal dan tahun itu penting. Tanggal, tahun, bulan itu penting ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap pembagiannya labanya selama setahun kah atau di tengah waktu kah, di tengah periode seperti itu ya. Jadi diketahui bulan dan tahunnya itu perlu. Pada saat itu PT Induk membayar 420 juta. Ya, jadi untuk membeli kepemilikan PT Anak, PT Induk mengalihkan dananya 420 juta. Yaitu sebesar proporsi nilai aset bersihnya PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari ada saham biasa sebesar 500 juta dan saldo labanya return earnings sebesar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, mungkin di buku kalian 2020 ya, ini slide-nya masih slide lama. PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30%. Nah, ini yang tadi saya bilang ada penambahan presentasi kepemilikan, ada di
tengah-tengah periode atau bisa juga di akhir. Jadi kalau di sini 31 Desember 2015 PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayarkan 250 juta. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama 2015 masing-masing, ini berarti labanya 50 juta dan dividennya 30 juta. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, di sini informasinya dampak dari pembelian PT Induk adalah adanya peningkatan kepemilikan PT Induk menjadi 90%. Ya kan sebelumnya dia ada membeli ya kepemilikan saham PT Anak 60%. Lalu di tahun 2015 akhir di 3 Desember itu dia beli lagi 30%. Artinya kepemilikan PT Induk menjadi 90%. Dan turunnya kepemilikan non pengendali menjadi 10%. Tadinya kan non pengendali itu 40% ya kan, karena ada pembelian pihak ketiga lagi, jadi kepentingan non pengendali menjadi 10%. Jika PT Induk menggunakan metode ekuitas atas investasi pada PT Anak, maka PT Induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasi menjadi 90%. Dari aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015. Nilai aset PT Anak pada tanggal 31 Desember adalah nilai awal tahun ditambah laba bersih dikurangi dividen tuh selama dari Januari sampai akhir Desember 2015. Yaitu 720 juta didapat dari 700 juta ditambah adanya 50 juta itu laba ya kalau tidak salah ya. Ya ada laba, lalu dibagikan dividen 30 juta. Jadi nilai aset bersih di 31 Desember 2015 sebesar 720 juta. Paham ya angkanya dari mana? Lalu adanya persentase kepemilikan sebesar 30%. Jadi penambahan nilai aset tercatat investasi dari A 720 juta dikali 30% dapat 216 juta. Tetapi ini nilai tercatat investasi. Lah, si PT Induk ini mengalihkan dananya untuk membayarkan 30% itu di harga 250 juta. Artinya ada selisih apa nih? Selisih goodwill ya, sebesar 34 juta. Ya kan? Nah, selisih 34 juta tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi. Ini rugi ya? Jadi ada penambahan, ini tercatat 216, tapi imbalan yang dialihkan 30% atau 34 juta ya. Tidak bisa dicatat kerugian pada laba rugi, tetapi harus ekuitas, tetapi pada ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat yaitu di ekuitas tambahan modal di setor itu 34 juta, ada investasi 216 juta, dan kas yang dikeluarkan 250 juta. Jadi ini untuk mencatat tambahan investasi. Nah, kita mau lihat untuk presentasinya. Jadi ini bikin tabel ini untuk mempermudah kalian sehingga nanti di saat penjurnalan tidak bingung di berapa presentasinya. Nih, di saldo awal 2 Januari itu kan kepemilikannya sebelumnya 60% banding 40%. Ya kan? 420 juta. Kita ngitungnya dari belakang, Jadi tadi di sini ada informasi saham biasanya 500 juta ya. Di sini kan saham biasa 500 juta, lalu ada saldo laba 200 juta. Jadi setelah tabel dibuat, kita menyusunnya dari sisi kanan. Kita masukkan saldo laba 200, saham biasa 500. Lalu 500 tambah 200, 700. PT Induk kan tadi rasionya 60 banding 40 ya kan. PT Induknya 60%. Jadi tadi 700 dikali 60% dapat 420 juta. Sisanya kepentingan non pengendali 280 juta. Lalu berjalannya waktu ada laba bersih. Ingat masih rasio 60-40. Laba bersihnya diketahui ada saldo laba. Saldo laba dibilang ada 50 juta, ya kan? Jadi untuk PT Induk 50 juta dikali 60%. Dapat
50 kali 60, 50 juta kali 60% berapa? Benar ya? 30 ya? 30 juta. Non pengendali 20 juta. Lalu ada pembagian dividen. Pembagian dividen tadi diketahui 30 juta ya di atas, itu ada informasinya. Lalu kita distribusikan berdasarkan presentasi kepemilikannya. Rasionya 60-40. 30 juta kali 60 dapat 14 juta. 30 juta kali 40% 12 juta. Karena dividen mengurangi, artinya sekarang PT Induk sebesar 216 juta, ya. Ada penambahan ya ternyata ya, ada penambahan 216 juta. Nah, jadi totalnya saldo akhirnya 648, non pengendalinya 72, saham biasanya 500, saldo labanya 220 ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan sama ya saldo akhirnya. Nah, ini untuk jurnalnya. Saham biasanya di 500 juta, saldo labanya 200, ada laba atas PT Anak 30, bagian laba non pengendali 20. Kita ambil dari sini aja ya. Dari sini semuanya. Jadi setelah membuat tabel itu lebih enak bikin jurnalnya. Lalu di sisi kredit, dividen diumumkan 30 juta, investasi pada PT Anak 648, ya kan? Investasi pada PT Anak 648, lalu ada kepentingan non pengendalinya 72 juta dari sini, ya. Nah, jika penambahan kepemilikan dilakukan pada periode interim misalnya 1 Juli, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli 2015. Nilai tercatat investasi di 31 Desember 2015 akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 60% untuk periode sebelum 1 Juli 2015 dan 90% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non pengendali dalam jurnal eliminasi pada saldo tanggal 31 Desember 2015 setelah perubahan bagian kepemilikan. Jika penambahan kepemilikan PT Induk menyebabkan perolehan pengendali, misalnya 40 menjadi 60, maka tidak diterapkan sebagai transaksi ekuitas. Oke, untuk slide ini tolong dibantu baca ya. Ini untuk menjual sebagian saham ke pihak ketiga. Oke, Reni NH, silakan Reni. Menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Contoh 8.2. Pada PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80% pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas saham PT Anak ke pihak ketiga dengan menerima imbalan 160 juta. Akibat penjualan ini, kepemilikan PT Induk menjadi 60%. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Oke, di sini menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Ya, diketahuinya apa? Diketahui PT Induk membeli saham PT Anak 80% di 2 Januari 2015.
dan mengalihkan dana sebesar 560 juta. Jadi untuk membeli 80% ada pengalihan dana 560 juta. Yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih. Sini ada informasi lagi saham biasanya 500 juta, ya, saldo labanya 200 juta. Keterangan selanjutnya, 31 Desember 2015, PT Induk menjual sebagian kepemilikan atas PT Anak ke pihak tiga dengan menerima imbalan 160 juta. Akibat penjualan itu, kepentingan lalu ada perubahan. Kepentingan pengendali berubah menjadi 60 juta, 60% karena ada saham PT Anak dibeli. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen. Oke, labanya diketahui 50 juta, dividennya 30 juta. Ya, setelah dibikin diketahui, langsung kita cari. Untuk nilai asetnya, aset di 31 Desember 720 juta, ya didapat dari 700 juta. Ini saham biasa 500, saldo laba 200, ya 700 ditambah. Ini ada laba ya, labanya 50, lalu ada dividen 30, jadi 720. Informasi selanjutnya dijual 20%, ya. 20%, maka penurunan nilai pencatatannya itu 20 kali 720 juta, 144 juta. Tetapi imbalan yang diterima sebesar 160 juta. Jadi ada selisih sebesar 16 juta. Maka jurnalnya kas 160 juta, investasi pada PT Anak 144, lalu ada ekuitas tambahan modal depositor sebesar 16 juta. Ini untuk mencatat pelepasan investasi. Dan kita bikin tabel eliminasinya ya, perhitungan eliminasi. Kita bikin tabelnya, ingat dibuat dari posisi sama dengan sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Saldo biasa, saldo laba sebelah kanan, lalu PT Induk dan kepentingan dan pengendali. Saldo awal tahun saldonya kepemilikan persentasenya 80 banding 20, ya kan? Ingat kita bikin dari saldo saham biasa dulu, kita isi 500 juta. Lalu saldo laba 200 juta. Baru kita 200 tambah 500, 700. 700 dikalikan rasionya berapa? 80% untuk induk, untuk kepentingan non pengendali 20. 700 kali 80 dapat 560. Sisanya 140 kepentingan non pengendali. Lalu ada laba bersih sebesar 50 juta. Didistribusikan lagi 50 kali 80, 40 juta. Sisanya 10 juta. Informasi selanjutnya ada dividen, mengurangi ya kan, 30 kali 80%, 24 juta, 30 kali 20, atau sisanya sebesar 6 juta. Ada penjualan, ya kan, penjualan di sini keterangannya 144 juta ya, penurunan atas investasi yang dijual 20%. Jadi 144 juta, untuk PT Induknya berkurang, non pengendalinya 144 juta. Nah, kita itu saldo akhirnya. Ya, karena tadi 80%, lalu kan ada penjualan 20% di PT Induk, artinya berkurang. Tadinya 80 jadi 60, ya, karena ada penjualan ke pihak ketiga. Nah, ini 144 juta, 560 ditambah 40, dikurangi 24, dikurangi 144, dapat saldo akhir Desember 432. Lalu kepentingan pengendali 288, saham biasa 500, saldo labanya 220. Ya, ini untuk tabel penjualan. Nah, investasinya juga berkurang kan, berkurang 20%. Dan ini kita oke informasinya. Untuk PT, jadi ada perubahan ya, entitas anak menjadi 40%, ya kan, tadinya 20, lalu ada penambahan 20%. Oke, ini jurnalnya, saham biasa di debit 500, saldo labanya ini nanti formatnya dirapikan aja, ini ketikannya agak miring. Saham biasa 500 di debit, saldo laba di debit 200, bagian laba atas PT anaknya 40, bagian laba non pengendalinya 10.
dividen diumumkan 30, dikredit, investasi pada PT Anak 432, kepentingan non pengendalinya 288 ya, dari sini semua nih. Jadi kalau kamu sudah bikin tabel perhitungan jurnal eliminasinya ini, enak nih jurnalnya. Kamu lihat aja dari data ini ya. Jadi insya Allah nggak salah. Jadi dibuat itu tabel eliminasinya seperti itu ya. Oke, ini lalu aktivitas entitas yang dilakukan, penerbitan tambahan saham kepada entitas induk. Ya, tolong selanjutnya dibantu baca Nabilah Aulia. Penerbitan tambahan saham kepada entitas induk. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendalian akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam entitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendalian yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Contoh 8.3. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak dan pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 490 juta rupiah, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominasi par Rp1.000 pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk seharga Rp1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar Rp50 juta dan Rp30 juta. Ini untuk contoh penerbitan saham tambahan kepada entitas induk. Contohnya di sini ya ada PT Induk, dia beli 350 lembar, diketahui 350 lembar dari 500 lembar. Nah, ini kita mau lihat nih, ada penurunan atau kenaikan nggak atas lembar saham yang beredar. Ya, dia beli 350 dari 500 lembar. PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal per parnya Rp1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak dia menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham pada PT Induk seharga 1.200 per lembarnya. PT Anak mengumumkan dividen di 2015 sebesar 50 juta dan labanya 50 juta, dividennya 30. Kita lihat nih perubahan presentasinya. Nah, ini yang tahap selanjutnya kita hanya ingin melihat perubahan presentasi kepemilikan. Ya. Sebelumnya PT Induk memiliki 350.000 lembar. Yang beredar 500, presentasi PT Induknya 70%. 70% didapat dari 350 banding 500. Ya. Lalu ada ditambahkan lagi saham 100. Kita mau lihat berapa total presentasi kepemilikan setelah ada penambahan. Tadinya 350, ada diterbitkan saham 100 jadi 450,
yang beredar 600, maka perubahan presentasi kepemilikannya sekarang menjadi 75%. Gitu ya. Sebentar. Gitu ya. Jadi tadi 70% didapat dari 350 banding 500 dapat 70%. Sekarang kepemilikan di akhirnya setelah ada penambahan menjadi 450 berbanding 600, jadi 75%, ada kenaikan 5%. Dengan penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta didapat dari Rp1.200, ya kan informasinya 1.200. Tadi kita dapat 1.200, tadi ada di mana ya? Ada informasi. Oke. Ini 1.200 dikali 1.000 lembar. Jurnal yang buat PT Anak adalah kasnya 120 juta, saham biasanya 100 juta, ada tambahan modal di setornya sebesar 20 juta. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini untuk perhitungan nilai tercatat ya, sama ini seperti tadi juga ada informasinya. Ya, ini juga sama, ada penerbitan saham ini dengan menggunakan tabel eliminasi jurnalnya. Ini juga sama perubahannya seputar itu aja ini untuk isu lain seputar konsolidasi, dan ini masuk ke saham treasury. Saham treasury itu saham yang sudah beredar terus dibeli kembali. Formatnya sama, cuman namanya aja. Ini menjadi saham treasury ya. Oke, tolong dilihat ya. Ini ke belakang sama aja ini informasinya. Sekarang tolong dilihat latihan di buku. Tolong dibaca latihan untuk isu lain seputar konsolidasi. Minggu lalu saya nggak ada ngasih tugas kan ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Dilihat aja latihannya ya sambil menunggu ajan. Tolong dilihat latihannya, latihan 81 ya. Latihan 81 nanti kita bahas setelah ajan. Dibaca ya latihan 81-nya. Silakan.